Ketika saya memutuskan untuk rehat sejenak dari media sosial, saya menghabiskan banyak waktu untuk merenung, refleksi terhadap diri saya sendiri, sehingga pada akhirnya saya bisa menemukan sebuah karakter, potensi diri, cita diri, dan jati diri yang baru, yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Itu sudah saya cerita di video saya tentang reinventing and repurposing. Di samping itu juga, saya menemukan sebuah kedamaian hati dan pikiran yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yang dimana saya bisa menjalani hidup lebih tenang. Lalu saya refleksi kembali tentang apa yang membuat banyak orang sulit untuk bisa mencapai kedamaian hati dan pikiran. Jawabannya adalah kemelekatan. Di sini kemelekatan bukan hanya sekedar tentang hawa nafsu semata, tapi banyak orang juga melekat pada egonya, keyakinannya, idenya, gagasannya, melekat terhadap materi, objek tertentu, subjek tertentu, dan lain sebagainya. Dan mereka enggan untuk melepaskan hal itu. Apa yang menjadi dasar dari kemelekatan? Jadi kemelekatan itu datang dari perasaan atau dorongan seseorang untuk selalu merasa benar dan menjadi benar. Sehingga muncul berbagai macam perilaku seperti orang tersebut akan kecewa atau marah ketika orang lain tidak berpikir dan berbuat seperti apa yang dia mau. Sulit menerima kritikan, takut pandangan orang lain. Dia selalu mencari pembenaran di setiap kejadian, sehingga mereka cenderung suka mendaur ulang kejadian atau cerita yang membuat seseorang merasa diperlakukan tidak adil, yang membuat seseorang itu kecewa, marah, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana supaya kita bisa mencapai kedamaian hati dan pikiran? Caranya adalah dengan kita belajar untuk bisa melepaskan semua hal yang bisa mengacaukan pikiran dan perasaan kita. Nah, terus caranya gimana supaya kita bisa mewujudkan hal itu? Nomor satu adalah kita belajar berdamai, memaafkan, dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah kita belajar membedakan mana kondisi yang bisa kita kendalikan, mana kondisi yang di luar kendali kita, sehingga kita tidak bisa mengontrol hal tersebut. Berikutnya adalah kita belajar untuk berfokus kepada hal-hal yang besar dan penting, dan kita belajar untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya kecil dan tidak penting. Saya memahami betul bahwa untuk bisa mencapai kedamaian hati dan pikiran, itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Makanya kita butuh latihan yang terus-menerus ya. Kita bisa latihan tentang bagaimana kita bisa berpegang pada kebijaksanaan. Kita melatih kesadaran diri kita. Kita melatih kendali diri kita, kendali emosi kita. Sehingga ketika kita konsisten, kita terus-menerus latihan, niscaya kita bisa masuk dan mencapai sebuah kondisi, yaitu kedamaian hati dan pikiran.